Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukranillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bertemu dalam kajian Nasaihul Ibad, kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan beberapa hal yang akan membuat kita rusak. Ada beberapa hal yang akan membuat kita rusak dalam segala macam keadaan. Langsung saja kami bacakan. Wa'an Ibrahim An-Nukhai, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin, bifudulil kalami wa fudulil ta'ami wa fudulil manami. Wa an Ibrahim An-Nukhai, dari Ibrahim An-Nukhai, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin, sesungguhnya yang merusak atau sesuatu yang merusak orang-orang terdahulu sebelum kalian, bisalasi khisalin, itu ada 3 perkara. Kenapa orang-orang sebelum kita bisa rusak? Karena mereka melakukan 3 perkara ini. Maka kita wajib untuk menjauhi 3 hal ini. Yang pertama, bifudulil kalami. Yang pertama adalah terlalu banyak omong. Bifudulil kalami, terlalu banyak omong, terlalu banyak berbicara. Orang yang selalu berbicara tapi tidak ada isinya, ini bahaya bagi dirinya sendiri. Terlalu banyak omong, kalau kata Maduranya itu cerempek. Ya, cerempek, terlalu banyak berbicara. Dalam maqalah yang lain, mangka suro kalamuhu kasuro khotouhu, orang yang banyak bicaranya maka pasti banyak salahnya. Kenapa? Karena dia selalu ngomong karena sudah terlalu banyak omongan, akhirnya biasanya orang itu akan mengedit dari pembicaraan aslinya, kemudian ditambahkan sendiri, dikurangi sendiri. Nah, ini yang akan membuat dia rusak. Kenapa? Ketika dia sudah banyak berbicara, ketika dia sudah banyak omong, maka dia itu sudah tidak dianggap sama masyarakat. Kadang-kadang dia itu tidak begitu dianggap oleh masyarakat. Kenapa? Karena sudah terkenal dengan banyak omongannya, banyak omong kosongnya, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ketika tong itu kita pukul, tong yang tidak ada isinya itu kita pukul, maka akan nyaring bunyinya. Beda dengan tong yang sudah berisi air, maka ketika kita pukul, maka bunyinya tidak akan nyaring. Nah, sama seperti itu. Ketika orang itu tambah alim, tambah dekat kepada Allah, maka ciri-cirinya orang ini pasti tidak banyak berbicara. Pasti dia meninggalkan sesuatu pembicaraan yang tidak ada faidahnya. Ada hadis lain, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, maka katakanlah sesuatu yang baik saja. Kalau tidak bisa, auliyasmut, atau diam saja. Nah, ketika kita melihat para ulama-ulama besar, mereka itu selalu diam, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wafudulit to'ami, sesuatu yang berbahaya lagi yang bisa merusak kita adalah fudulut to'am, banyak mengkonsumsi makanan, terlalu banyak makan.
Kenapa kok bisa merusak? Karena ketika kita banyak makan, perut kita sudah full dengan makanan, maka kita akan malas untuk beribadah. Kita akan malas untuk melakukan ibadah. Contohnya saja, ya anggaplah ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa itu ketika sudah menjelang buka puasa, ya, sebagian orang itu akan berbuka dengan sesuatu atau berbuka sampai full, sampai dimakan semua, ya. 1 piring kurang, akhirnya nambah 2 piring, kurang akhirnya nambah 3 piring, akhirnya full. Full, akhirnya orang itu malas untuk tarawih. Karena kenapa? Karena sudah di perutnya full dengan makanan, sudah tidak bisa bergerak lagi. Itu kadang-kadang kita kan juga seperti itu ketika bulan puasa. Ketika sudah hampir-hampir buka puasa, kita ini pengennya macam-macam, pengen ini, pengen itu, pengen semangka, pengen nanas, ya, pengen kolak, pengen gorengan, akhirnya dibeli semua. Tapi ternyata ketika kita sudah buka puasa, ketika sudah kita meminum air, maka sebagian perut kita aslinya sudah terisi, sudah merasa sudah merasa cukup untuk buka puasa. Tapi kadang-kadang orang itu mengkonsumsi buka puasanya berlebihan, karena alasannya mungkin tidak makan dari pagi, hanya balas dendam di buka puasanya. Dan pada akhirnya ketika sudah nyampe waktunya tarawih, dia itu sudah malas. Kenapa? Karena sudah terisi makanan. Dia itu sudah malas untuk melakukan ibadah yang lain. Itu yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3 adalah fudulul manam, ya. Terlalu banyak tidur. Nah, ini adalah sesuatu yang bahaya juga, terlalu banyak tidur. Kenapa kok bisa dikatakan bisa merusak? Karena dengan banyak tidur, kita tidak akan melakukan ibadah. Sedangkan ibadah itu banyak, bekerja itu juga termasuk ibadah, menafkahi istri, menafkahi keluarga juga termasuk ibadah. Ketika kita selalu tidur, badan kita tidak bergerak untuk menafkahi keluarga, ini bisa bahaya. Apalagi sudah berkeluarga. Kalau masih anak muda ya mungkin tidak begitu masalah banyak tidur ini, tapi alangkah baiknya juga dihindari. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, kita wajib makan, kita butuh makan, kita butuh pakaian. Kalau kita selalu tidur dan tidak bisa menghasilkan sesuatu, maka ini bahaya. Apalagi sudah berkeluarga, suaminya tidur terus, setiap pagi tidur terus, terus istrinya mau dikasih makan apa? Itu kalau dilihat secara duniawi. Kalau dilihat secara ukhrawi, kalau kita tidur terus, ya kita tidak bisa beribadah. Mau sholat tidak bisa karena dia selalu tidur. Tuh, makanya kita harus menghindari banyak tidur. Apalagi di waktu-waktu setelah sholat subuh, kita harus menghindari tidur setelah sholat subuh dan tidur setelah sholat asar. Ini harus dihindari. Kalau tidur di waktu setelah sholat subuh, katanya orang dulu itu, kata Maduranya, istilah Maduranya, rezekina ecol pe ajem, ya. Rezekinya didahului ayam, ya. Itu hal-hal yang bisa membuat kita rusak. Ada 3, saya ulangi lagi. Sesuatu yang bisa merusak kita itu ada 3. 1, fudulul kalam, terlalu banyak omong kosong, terlalu banyak berbicara. Nomor 2, fudulut to'am, terlalu banyak makan. Dan yang terakhir nomor 3, fudulul manam, banyak tidur, selalu tidur terus. Inilah hal-hal yang akan membuat kita rusak. Maka dari itu kita harus menjauhi 3 hal ini agar kita menjadi orang yang bahagia, baik di dunia sampai di akhirat.
Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.